warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat ya buat belajar hari ini. Ya. Semangat gak? Semangat. Pokoknya kurang semangat. Tepuk semangat dulu yuk, bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Vika Valentin, Anaila Arif Husana, Alvin Zidna Fakih. Hadir. Ini nihil apa ada yang sakit? Nihil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti semuanya masih diberi kesehatan yang maha kuasa. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengetahui latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Yang poin pertama ada latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, apa sih latar belakang adanya peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama Islam di kota Mekah. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Taif. Nah, perlakuannya itu sangat kejam. Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwahnya di kota-kota lain di Mekah. Nah, saat Nabi Muhammad SAW merasakan pedihnya dari ancaman-ancaman kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW ini diizinkan oleh Allah untuk melakukan peristiwa Isra Mi'raj dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Rasulullah. Kemudian ada juga surat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri. Ibu bacakan ya. Subhanal asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul basir. Terdapat di Quran surat Al-Isra. Terus lanjut ke peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini kan dari dua kata ya tadi ya, Isra sama Mi'raj, ya kan? Nah, ini tuh mempunyai arti tersendiri. Isra ini mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Yang pertama ada perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu terjadi ini sambil dicatat ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam tersebut Nabi Muhammad sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air apa yang ada di Mekah? Ayo. Zam-zam. Iya, air Zam-zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa yang di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, yaitu melewati Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat 2 rakaat. Nah, yang kedua ada perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha.
Perjalanan Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam. Dan apabila melihat di sebelah kirinya, menangislah beliau. Karena apa? Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam yang berahli surga. Sedangkan yang kiri adalah ahli neraka. Terus habis di langit pertama naiklah ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa. Terus naik lagi ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan berturut-turut naik ke langit 4, bertemu dengan Nabi Idris dan naik ke 5 dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Banyak banget gak tuh? Sehari kalian disuruh untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sekalian sekarang sholatnya berapa kali coba sehari? 5 kali. Coba ibu mau tanya, 5 kali itu 5 waktu itu apa aja sih? Pertama sholat apa yang dari pagi? Subuh. Sholat subuh, ya betul. Terus menjelang siang duhur. Terus Asar. terus maghrib. Terus yang isya. Udah dilakuin semuanya, gak ada yang bolong. Udah, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada awalnya tetapi tuh kita diperintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah kemudian turun sampai ke langit 6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakan 50 kali dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kemudian terdapat kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam perintah Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian diantaranya. Yang pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Ciri-cirinya itu, ciri-ciri malaikat penjaga neraka itu badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Hal ini menggambarkan betapa kasarnya malaikat penjaga neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terus yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk malah diambil. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan orang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong, lidah itu disambung lagi. Udah kesambung, nanti dipotong lagi, nanti dipotong lagi, nanti dipotong lagi, disambung lagi, kayak gitu terus. Jadi orangnya itu merasa kesakitan yang terus menerus, jadinya nggak ada rasa habisnya. Itu juga gambaran orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Terus yang keempat, ada Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu kesusahan sampai nggak bisa duduk, mau jalan juga susah. Nah, ini kenapa sih? Soalnya peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba atau harta yang diperolehnya tidak didapatkan dengan cara yang halal. Contohnya apa coba yang tidak didapatkan secara halal? Curi. Dia memasuki poin ketiga, tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian hari berikutnya nih ya, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya tersebut. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal ini dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi.
Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hal yang benar. Abu Bakar akhirnya dijuluki mempunyai gelar As-Siddiq, yaitu yang mempunyai arti membenarkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin sih Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan hanya waktu semalam. Itu mustahil bagi mereka. Pada akhirnya masyarakat Mekah tidak mendengar hasutan kaum Quraisy dan mempercayai Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah melakukan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Udah paham belum? Sudah. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Nah, ibu di sini punya sebuah permainan. Di sini permainan ibu namakan kuis ladder. Nah, di sini cara mainnya. Di sini ibu kan sudah punya apa ini namanya? Dadu. Sama ini ada pioneering. Jadi nanti kalian masing-masing siswa akan mengocok dadu ya. Misalkan dapat 5, kalian akan jalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam sini ada sebuah pertanyaan. Nah, kalian nanti dibacakan pertanyaannya apa, nanti bisa jawab atau tidak. Nanti kalau yang bisa jawab kasih applause bareng-bareng ya. Tapi nanti kalau yang nggak bisa jawab nggak apa-apa, jangan bersedih. Kita masih belajar ya. Paham? Mau siapa dulu nih yang maju? Ayo, kamu maju sini. Sini. Vika Valentin. Nah, coba. 4. 1, 2, 3, 4. Kayak deg-degan nggak nih? Dapat pertanyaannya apa nih? Yang keras bacain. Orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj Nah, adalah tadi ibu udah bilang loh. Siapa yo? Abu Bakar. Jawabannya gimana teman-teman? Benar. Ya benar. Ya beli applause buat Mbak Vika yuk. Oke, selanjutnya Mbak Anaila. Empat, nggak apa-apa. Berarti lanjut ya. Dari nomor 5 berarti. Mbak. 1, 2, 3, 4. Coba kita ambilin ya pertanyaannya. Bacain yang keras biar teman-teman juga dengar. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris di langit Berapa? Salah ya? Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Tadi kita bacain ulang ya. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris itu di langit ke-4. Gak apa-apa, nanti belajar lagi ya, Anaila. Ayo selanjutnya Mas Alvin. 1, berarti dari 8 ke 9. Ayo Mas, diambil Mas pertanyaannya Mas. Dibaca yang keras, cowok. Di langit keberapa Rasulullah hanya bertemu dengan Nabi Isa? Ayo, berapa tadi? Dengerin gak? 2. Betul ya? Ya beri aplaus ya buat Mas Alvin dong. Yuk, kembali ke duduknya masing-masing. Nah, gimana? Udah makin paham kan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Kesimpulan yang didapatkan hari ini yaitu kita sebagai umat Islam harus mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj. dan juga percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ditutup Mas. Berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pulang dengan selamat. Salamkan buat Bapak Ibu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.